Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa KKTV Kampus YIN Kediri yang kami hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita memasuki bulan suci, bulan Ramadan, sebagai bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya ada malam 1000 bulan, sebagai malam yang sangat mulia untuk melakukan amal ibadah. Para pemirsa KKTV YIN Kediri yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini mari kita belajar kembali tentang kewajiban kita. Salah satu kewajiban kita yaitu menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Pada persoalan ini Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Para pemirsa KKTV yang kami hormati, pada ayat itu kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa pada bulan Ramadan. Puasa yang kita laksanakan tersebut pada akhirnya untuk membentuk diri kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada awal ayat itu Allah telah berfirman bahwa orang bersedia dan mau menjalankan puasa jika dia benar-benar orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bermula dari keimanan itu kita dimaksudkan oleh Allah supaya mencapai kepada sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa KKTV YIN Kediri yang kami hormati, pada kebiasaan amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, pertama kita ada puasa. Pada tradisi puasa itu kita hanya ada kebiasaan makan 2 kali, yaitu makan sahur dan makan berbuka. Ini tentu dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini bisa mengurangi makan dan minum secara khusus, dan tentunya kita harus mengurangi kepentingan kita, kebutuhan kita terhadap duniawi ini. Kenapa makan dan minum itu harus kita kurangi? Tentunya supaya kita ini merasa ringan di dalam menjalankan ibadah dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Tentunya ini adalah keseimbangan antara kepentingan jasmani dan kepentingan rohani, di mana tidak saja terpenuhi makan dan minumnya, tetapi harus terpenuhi kebutuhan ibadahnya, kebutuhan rohaninya. Karena itu harus dikurangi makan dan minumnya. Yang kedua, ada satu kebiasaan bahwa kalau di siang hari kita melakukan puasa dan di malam hari kita melakukan qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Itu artinya bahwa kita harus punya keseimbangan antara ibadah di siang hari dengan ibadah di malam hari. Di siang hari kita puasa dan di malam hari kita melakukan qiyamul Ramadan. Khususnya qiyamul Ramadan ini adalah untuk menambah dan meningkatkan amal ibadah kita, terutama sholat yang bersifat sunnah. Dalam hal ini adalah qiyamul Ramadan atau qiyamul lail pada bulan selain bulan Ramadan. Yang ketiga, pada tradisi amaliyah bulan Ramadan ini ada satu hal yang sangat penting, bahwa ketika kita sudah masuk di akhir Ramadan, ketika kita menjumpai akhir Ramadan dan menjumpai awal bulan Syawal, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam fikih. Tentu zakat fitrah ini dimaksudkan oleh Allah, dan ini ternyata sesuai dengan sebab nuzul kenapa kita ini diwajibkan puasa di bulan Ramadan.
yaitu supaya tidak ada kesenjangan secara ekonomi, kesenjangan secara sosial antara orang kaya dan orang miskin. Maka orang kaya, orang yang mempunyai kemampuan untuk makan sehari pada hari raya Idul Fitri itu, kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebagai wujud bahwa kita ini harus ikut juga merasakan susahnya jadi orang miskin. Oleh karena itu, inilah satu hal yang sangat penting di akhir bulan Ramadan itu, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebagai perwujudan tanggung jawab sosial kita terhadap sesama orang miskin. Yang keempat, dan ini yang sangat penting, tentu ini sebagaimana saya singgung di awal tadi, yaitu modal keimanan. Modal keimanan ini kemudian kita diwajibkan untuk berpuasa, dan berpuasa dimaksudkan untuk mencapai kepada tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini menggambarkan bahwa kita sebagai hamba Allah, kita sebagai makhluk Allah harus mengakui, harus menyadari bahwa kita ini sebagai makhluk dan Allah sebagai Khalik, sebagai pencipta kita. Kita sebagai hamba dan tentu Allah sebagai Sayyid, sebagai orang, sebagai zat yang mengatur dan mengelola kita. Kesadaran seperti ini sangat perlu kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena kalau tidak menyadari dan ternyata kita ini sangat membanggakan terhadap kemampuan akal, tentu kita akan meningkat, berpindah kepada rasa kesombongan. Itulah artinya bahwa puasa ini mengajarkan kepada kita supaya tidak menjadi orang-orang yang sombong sebagaimana dilakukan oleh setan, sebagaimana dilakukan oleh iblis yang tidak mau mengakui diri bahwa dia adalah makhluk atau hamba Allah, dan sebagaimana dia lakukan oleh nafsu yang tidak pernah mengakui bahwa dirinya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari para pemirsa KKTV YAIN Kediri yang kami hormati, kita mengingat kembali bermodal dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita wujudkan keimanan itu dalam bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah menjalankan puasa di siang hari, kemudian meningkatkan sholat, meningkatkan amal ibadah kita terutama qiyamul Ramadan, dan kemudian kita mengakhiri puasa tersebut dengan membayar zakat fitrah. Semoga ini semua akan mengantarkan kita sebagai orang-orang yang beriman dan mempunyai karakter yang mulia. Dan tentunya semua itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah membimbing dan memudahkan upaya kita menuju hal-hal yang sangat mulia tersebut. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.